Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, para mahasiswa, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tentunya semangat kuliahnya hari ini walaupun kita dalam kondisi di tempat yang berbeda. Dan sesuai dengan janji saya akan memberikan video penjelasan terkait dengan materi kita hari ini, tingkat belajar dan pembelajaran Quran Hadis DMA. Baik, buat teman-teman mahasiswa yang di rumah, ya, silahkan tonton video ini ya dari awal sampai akhir. Nanti buat summary-nya ya, analisisnya, summary, dan nanti dikirim di e-learning. Baik, saya akan jelaskan ya terkait dengan tingkat belajar dan pembelajaran. Nah, pembicaraan tentang belajar ya tentunya pasti banyak para ahli yang mendefinisikan ya, baik ahli-ahli dari barat maupun dari Islam sendiri ya. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa belajar itu ya artinya berusaha memperoleh ilmu ya. Di bahas belajar itu pengertiannya sebuah kegiatan ya. Jadi ada kegiatan untuk mencapai ilmu atau memperoleh ilmu pengetahuan. Itu belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita akan melihat seperti apa ya definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama, Cronbach. Apa kata Cronbach? Learning is sound by change its behavior as a result of experience. Ya, experience. Jadi belajar yang terbaik itu kata Cronbach adalah melalui pengalaman. Ya, melalui pengalaman. Jadi orang yang belajar ya tentunya belajarnya ya tentunya dari pengalaman hidup ya. Yang jadi permasalahan ya, pengalaman itu memberikan dampak perubahan atau tidak dalam kehidupan ya. Karena ada pengalaman yang begitu panjang, begitu lama, tetapi tidak memiliki perubahan apa-apa dalam hidupnya. Contohnya ada orang ya atau ada guru ya yang pengalaman mengajarnya sudah lama sekali, bahkan sampai 40 tahun, 50 tahun. Tetapi cara mengajarnya begitu aja, tradisional, konvensional, biasa-biasa aja. Ya, artinya apa? Artinya pengalaman tersebut tidak memiliki dampak yang baik, ya. Maka dari itu sebenarnya adalah pengalaman adalah guru yang terbaik, itu adalah pengalaman yang memberikan dampak positif, ya, yang memiliki perubahan. Jadi belajar yang terbaik itu dari pengalaman yang memiliki perubahan itu. Ya, walaupun sebenarnya pengalaman itu ya disebut juga dengan belajar, tapi apakah belajarnya itu yang terbaik atau tidak, kembalikan lagi kepada diri kita gitu ya. Apakah pengalaman itu menjadi pengalaman yang memiliki dampak perubahan ya. Karena tidak semua pengalaman itu ya tadi menghasilkan sebuah hasil belajar gitu ya. Itu kata Grunberg. Begitu juga Morgan mendefinisikan belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Jadi orang yang belajar pasti tingkah lakunya berubah. Nah, perubahan tingkah laku itu terjadi dalam waktu yang lama ya. Jadi memang dia lama waktunya tidak berubah. Jadi kalau cepat besok misalkan besok hari ini kita belajar, besok sudah lupa gitu ya, atau perilakunya lupa ya. Nah itu namanya bukan belajar. Justru orang belajar itu ya perilakunya yang tak berubah itu lama ya, atau kebiasaan ya. Karena belajar itu kan yang menjadi kebiasaan, perilaku ya terkait dengan perilaku. Nah, kalau perilakunya kebiasaan atau habitual itu dia relatif lama, maka itu disebut dengan belajar kata Morgan ya. Maka
perubahan perilaku itu ya terjadinya sebagai hasil latihan atau pengalaman. Lagi-lagi pasti ada apa ya, pelatihan ya, ada pengalaman yang dijadikan sebagai pembelajaran atau belajar ya. GEG juga mengartikan bahwa belajar itu merupakan kegiatan yang kompleks. Kegiatan kompleks seperti kegiatan yang banyak itu ya, yang lengkap gitu ya. Hasilnya merupakan kapabilitas. Jadi orang belajar itu ya pasti ada yang berubah ya. Apa yang berubah? Kapabilitasnya. Jadi setiap orang yang belajar itu kapabilitasnya berubah. Yang dimaksud dengan yang berubah kapabilitasnya itu ya keterampilannya, sikapnya, pengetahuannya, nilai-nilainya. Itu pasti ketika orang belajar berarti hasilnya itu. Itu kata Jack ya. Jadi kalau eh, ada orang belajar tidak berubah sikapnya, lalu tidak berubah pengetahuannya, tidak berubah sikapnya, maka bukan disebut belajar. Nah, Skinner juga begitu. Belajar itu adalah suatu perilaku, ya. Belajar itu adalah suatu perilaku. Jadi pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila seseorang tidak belajar, ya, siswa tidak belajar, maka responnya menurun. Jadi Skinner mengatakan bahwa belajar itu adalah suatu perilaku yang apabila ya dia belajar maka responnya semakin baik. Ya, jadi kalau ada orang belajar perilakunya tidak semakin baik itu bukan disebut belajar, ya, bukan disebut belajar. Menurut Skinner, karena kata Skinner, jika ia tidak belajar maka ya responnya menurun. Respon itu ya bisa apa saja, ya bisa respon itu ya tadi bisa sikapnya, keterampilannya, bisa pengetahuannya, ya. Jadi ketika orang belajar pasti tentunya responnya akan meningkat. Beno Holden juga begitu, ya. Belajar merupakan suatu transformasi ya, atau mentransformasikan, merubah ya nilai-nilai yang diperoleh dari pengalaman untuk dapat mempertahankan eksistensi manusia dalam peradaban masyarakat. Jadi nilai-nilai yang diperoleh dari pengalaman ya, nilai-nilai itu banyak ya, nilai-nilai religius, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai moral ya, nilai etika, banyak nilai-nilai ya, nilai-nilai adat istiadat budaya, nilai-nilai kearifan lokal, itu yang kita transformasikan dalam pengalaman hidup sehingga orang keberadaannya di dunia dalam apa namanya, dalam menjalani kehidupan itu bisa dipertahankan gitu ya. Karena orang untuk mempertahankan hidup itu kan banyak caranya gitu ya. Banyak caranya. Tentunya untuk mempertahankan hidup dengan caranya itu pasti dengan nilai-nilai yang ada gitu ya. Pasti nilai-nilai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai apa ya, nilai-nilai adat istiadat, kearifan lokal gitu ya. Nah, itu terkait dengan belajar. Jadi memang banyak sekali pengertian belajar. Yang jelas kita bisa mendefinisikan belajar itu seperti apa. Apakah belajar itu adalah perubahan tingkah laku, ataukah belajar itu adalah transformasi dari nilai kehidupan kita yang diperoleh dari pengalaman, ataukah belajar itu apa ya tadi ya, perubahan kapabilitas gitu ya, atau pengalaman gitu ya. Nah, itu kita bisa mendefinisikannya sendiri. Nah, sekarang pembelajaran. Pembelajaran itu adalah proses interaksi, baik itu peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, peserta didik dengan sumber belajar lingkungannya, ya. Itu adalah pengertian pembelajaran. Jadi pembelajaran itu adalah suatu sistem ya. Ada proses bagaimana peserta didik itu belajar, ya. Yang tentunya sistem itu pasti sudah direncanakan, didesain, dilaksanakan, dievaluasi ya dari secara sistematis tentunya ya, dari peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kan tujuan pembelajaran itu kan dalam pembelajaran kurang itu kan ada mahasiswa dapat apa gitu ya, memahami, kalau dalam konteks itunya ada kompetensi intinya gitu ya, kompetensi inti. Nah, kompetensi inti dari pembelajaran kurang itu apa misalkan yang diturunkan lagi ya. Nah itu tujuan pembelajaran itu dilakukan secara personalization. Nah, itulah pembelajaran. Jadi memang pembelajaran itu ya untuk mencapai tujuan itu tentunya guru membuat tadi ya proses ya, pembelajaran proses yang dituangkan kalau guru di RPP, kalau dosen di RPS ya, tentunya RPS itu nanti didesain, dilaksanakan, lalu dievaluasi. Nah, itu pembelajaran. Nah, pembelajaran Quran hadis berarti ya sejumlah kegiatan
ya, jumlah kegiatan atau komponen ya yang yang terorganisasi ya. Terorganisasi maksudnya itu direncanakan ya, direncanakan lalu dilaksanakan, dievaluasi. Tentunya isinya itu ya ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran ya, strateginya, metode seperti apa, medianya ya, lalu ada pengeluaran kelasnya, evaluasinya, tentu tindak lanjutnya ya, mulai dari remedial, pengayaannya dalam mata pelajaran Quran hadis tingkat MA ya. Jadi memang pembelajaran Quran hadis itu ya rangkaiannya kegiatan jangan banyak. Jadi teman-teman sebagai calon guru ya, sebagai calon guru ketika kuliah tentang pembelajaran Quran hadis, maka yang kita akan bahas nanti bagaimana nanti teman-teman bisa tahu apa aja yang harus dilakukan ya ketika nanti mengajar Quran hadis gitu ya. Jadi nanti kita akan juga belajar tentang materinya, ada bahas tentang materi, ada bahas tentang metodenya, medianya. Jadi memang ketika pembelajaran Quran SMA itu sangat luas ya, sangat luas. Nah tentunya teman-teman pembelajaran Quran hadis ini pasti memiliki hasil ya, atau tujuannya lah ya, hasil. Nah hasilnya itu untuk apa? Ya tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan memperbaiki proses belajar. Ya jadi emang teman-teman ya ketika nanti mengajar ya itu semakin meningkat ya pemahamannya terhadap materi Quran hadis ya ataupun proses pembelajarannya ya, dan mendorong prakarsa belajar siswa. Jadi emang memotivasi ya agar siswa itu menjadi aktif ya, menjadi aktif. Nah, mengekspresikan strategi yang optimal ya, preskripsikan. Jadi memang ketika seseorang mengajar, tentunya strateginya itu pasti memiliki apa ya? Memiliki kekhasan sendiri lah ya, kekhasan sendiri. Saya juga begitu mengajar mungkin berbeda dengan yang lain. Terutama di situasi kondisi pandemi seperti ini yang mengharuskan kita harus belajar dalam jarak yang jauh gitu ya, PJJ. Nah begitu juga siswa ya, mata pelajaran Quran hadis belajarnya juga online ya, jarak jauh. Nah itu strateginya ya harus dioptimalkan, bagaimana trik-trik yang bisa diberikan oleh guru para siswa ya. Tentunya juga pembelajaran Quran hadis itu pasti mengkondisikan lah ya belajar siswa itu secara simultan. Itu juga memudahkan proses internal untuk siswa itu sendiri. Jadi memang mau tidak mau situasi kondisi pandemi ini membuat siswa harus belajar mandiri. Belajar mandiri tentunya ya dibantu dengan dibantu dengan guideline lah ya, dibantu dengan pedoman ya, termasuk apa yang saya jelaskan ini ya, itu kan sebenarnya adalah membantu siswa bagaimana memahami ya materi tentang hakikat belajar pembelajaran hari ini ya, dan menjadikan belajar itu lebih efektif dan efisien, menarik ya. Jadi emang sesuai dengan kemampuan guru ya, bagaimana belajar itu bisa efektif, efisien, dan menarik tentunya ya. Nah, tujuan belajar pembelajaran pastilah ya menciptakan perubahan dalam tingkah laku siswa itu sendiri ya. Baik mahasiswa maupun siswa itu pasti ada perubahan. Nah, begitu juga melatih siswa meningkatkan kemampuannya. Jadi memang tujuan belajar pembelajaran itu sesuai dengan tadi ya, meningkatkan kemampuan atau kapabilitas, baik itu sikapnya, kompetensi. Kalau dalam taksonomi Bloom itu kemampuannya pasti sikapnya, pengetahuan atau keterampilannya ya, dan mampu memahami konsep dasar belajar dan pembelajaran, mampu memahami ragam metode pembelajaran. Tentunya banyak tujuan belajar dan pembelajaran. Kalau tujuan itu kan kalau dulu ada tujuan instruksional khusus, ada tujuan instruksional umum gitu ya, ada banyak sekali tujuannya. Oke, sekarang kita masuk ke teori belajar. Nah, ada banyak teori belajar, tapi yang kita bahas hari ini hanya 4 saja. Seperti apa implikasinya ya, atau implementasinya dalam proses pembelajaran. Tentunya pembelajaran Quran hadis di MA. Itu yang maksud pertama, behavioristik. Ini kita mau tidak mau setiap proses pembelajaran, baik itu mata pelajaran apa saja, pasti semuanya tidak luput dari teori belajar behavioristik ya. Karena memang teori behavioristik ini
ini bisa apa ya, bisa mewarnai lah ya proses pembelajaran antara guru dan siswa ya, baik itu mata pelajaran apa saja. Memang kalau berbicara tentang teori bioheuristik ini ya, ini kan bicara tentang bagaimana ya hubungan antara stimulus dan respon ya, yang ditujukan kepada peserta didik ya, yang apa namanya, yang diberikan oleh guru untuk menciptakan lingkungan yang diinginkan. Jadi memang teori belajar behavioristik ini bagaimana sebenarnya guru bisa mengkondisikan siswa untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Maka dari itu, kalau berbicara tentang bagaimana stimulus ya, atau apa namanya, stimulus atau bagaimana rangsangan yang diberikan guru untuk mencapai respon ya, untuk mencapai respon yang diinginkan, tentunya banyak sekali treatment-treatmentnya ya, apalagi dalam pembelajaran Quran hadis atau mata pelajaran apapun. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah di dalam proses pembelajaran itu pasti kan kita mengacu kepada rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Dalam RPP itu sebenarnya ketika langkah-langkah pembelajaran itu kan dari pendahuluan ya, pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Sebenarnya di dalam pendahuluan itu adalah beberapa teori belajar di dalamnya, termasuk behavioristik ya. Memang teori behavioristik ini ya, ketika kita implementasikan dalam proses pembelajaran ya, itu banyak sekali contohnya. Misalkan dalam kegiatan RPP itu dalam pendahuluan ada misalkan menyiapkan kondisi fisik siswa gitu ya. Eh, ya itu menyiapkan kondisinya, mau motivasi. Sebenarnya motivasi itu bagian dari behavioristik menurut saya. Karena bagaimana guru bisa memberikan rangsangan untuk meningkatkan minat atau apa ya, minat atau suasana pembelajaran itu bisa melalui motivasi. Motivasi itu tentunya bisa apa ya, bisa ice breaking atau games ya, atau senam otak atau senam ya, banyak cara-caranya. Nah, jadi teman-teman ketika mau jadi guru nanti menjadi guru, maka di dalam mengawali ya pendahuluan dalam proses pembelajaran, bagaimana ya guru itu bisa memberikan awareness ya, awareness kepada siswa, memberikan stimulus sehingga responnya itu siswa menjadi meningkat baik minatnya, motivasinya gitu ya, maupun proses pembelajaran itu. Bisa juga sebenarnya stimulus itu bisa juga sebenarnya melalui hadiah ataupun sanksi atau hukuman ya. Jadi banyak ragamnya. Jadi memang memberikan hadiah ataupun sanksi atau hukuman tentunya ya hukuman yang sesuai dengan apa ya kebutuhan siswanya lah. Nah, itu terkait dengan behavioristik ya atau behaviorisme. Nah, yang tak kalah penting memang ada teori kognitif ya. Nah, ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan apa ya? Dengan proses belajar di RPP dalam pendahuluan. Ada namanya persepsi. Persepsi itu kan mengingatkan kembali ya, menanyakan kembali pelajaran yang sudah atau sudah diajarkan minggu lalunya gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari teori kognitif ya. Jadi teori kognitif itu ya bagaimana ya apa namanya, teori kognitif itu bagaimana seorang peserta didik itu dilatih untuk berpikir ya, dilatih untuk berpikir, dilatih untuk menyelesaikan masalahnya. Teori kognitif juga bagaimana siswa bisa memahami gitu ya, bahwa suatu proses belajar itu pasti ada interaksinya ya, yang melibatkan proses nalar. Nah, itulah disebut dengan teori kognitif. Jadi memang proses bagaimana siswa memahami, bagaimana siswa mengingat ya, bagaimana siswa bisa menyelesaikan masalah itu namanya bagian dari teori kognitivisme atau kognitif. Jadi dalam proses pembelajaran ya, itu pasti ada di dalamnya itu teori kognitif ya, teori kognitif. Maka dari itu ya guru ya sebenarnya bisa melakukan berbagai kegiatan ya terkait dengan teori kognitif ini ya, termasuk dari persepsi gitu ya. Bagaimana guru juga bisa apa namanya, bisa membedakan kemampuannya antara peserta didik gitu ya, sehingga nanti
ketika ada perbedaan kemampuan itu tadi, guru juga bisa memberikan solusi gitu ya. Karena kan kalau setiap kemampuan itu berbeda-beda, tentunya hasil belajar juga berbeda-beda. Nah, maka dari itu hasil belajar itu semuanya harus baik gitu ya, bagus, walaupun beda tidak jauh lah gitu ya. Kalau jauh itu yang jadi masalah kan, karena kalau hasil belajarnya berbeda-beda dan jauh, maka ada siswa yang ketinggalan gitu ya, maka ada remedial dan pengayaan segala macam. Jadi memang proses kognitif itu penting ya dalam proses pembelajaran, terutama di Quran hadis. Begitu juga teori belajar humanistik ya. Teori belajar humanistik ini kalau kita lihat ya, humanistik itu ya proses ya belajar ya yang harus apa ya, yang harus diberikan kepada siswa ya untuk kepentingan bagaimana siswa itu belajar ya, belajar bagaimana memanusiakan atau menjadikan siswa itu sebagai apa ya, sebagai objek yang eh, ya objek eh, yang ya seperti memanusiakan manusia lah, yang sebaiknya gitulah, kira-kira itu. Jadi emang cara belajar humanistik ini ya tadi ya siswa itu ya tidak dibeda-bedakan ya, tidak dibeda-bedakan ya, baik dia ada yang pintar, ada yang rata-rata sedang, atau ada yang mohon maaf, ada yang kaya, ada yang miskin, semua sama ya, tidak ada perbedaan karena semuanya cara belajarnya itu bagaimana bisa memanusiakan manusia, tentunya dengan tidak membeda-bedakannya ya. Tentunya yang paling penting adalah dalam teori humanistik ya bagaimana ya apa ya mampu ya memanfaatkan apa namanya eh, memanfaatkan proses pembelajaran itu ya, tujuannya itu untuk memanusiakan manusia ya. Jadi kalau mau memanusiakan manusia itu berarti bagaimana siswa itu bisa mengaktualisasikan dirinya gitu ya, atau bagaimana siswa itu bisa memahami dirinya dan lingkungannya, lalu bisa merealisasikan ya, masa merealisasikan diri mereka terhadap orang yang belajar secara optimal. Nah itu, jadi memang dalam teori belajar humanistik itu bagaimana siswa bisa berekspresi, tentunya ekspresinya ya itu dalam koridor atau dalam apa namanya dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan gitu ya, itu humanistik. Nah, konstruktivistik juga. Nah, ini bagaimana ya? Teori belajar ini sebenarnya ingin menggali ya, bagaimana kemampuan siswa ya, kemampuan siswa itu untuk mencapai ya pemahaman ya dengan apa ya, memanfaatkan kemampuan siswa ya untuk apa namanya, mengkonstruksi pengalamannya gitu. Jadi ini teori belajar konstruktivistik ini hampir mendekati apa ya, cara belajar mandiri gitu ya. Apa yang dilakukan teman-teman selama di rumah ya, mengerjakan tugas, terus belajar di rumah, itu sebenarnya bagian dari teori konstruktivistik ya. Jadi memang teori belajar konstruktivistik itu adalah merupakan cara ya sebenarnya, ya metode atau cara pembelajaran yang menekankan pada proses ya dan kebebasan siswa dalam menggali pengetahuannya ya, juga upaya guru dalam mengkonstruksi pengalaman dari siswa itu, bagaimana guru bisa memberikan keaktifan ya, apa namanya, keaktifan dalam proses pembelajaran ya tentunya. Lalu bagaimana cara guru menemukan kepada siswa ya, bagaimana cara guru menggali pengetahuan ya, bagaimana bisa memberikan kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapatnya sendiri dengan bahasanya sendiri, itu adalah konteks statistik ya. Bagaimana juga guru bisa menciptakan lingkungan yang kondusif ya, baik itu dalam proses perkuliahan atau pembelajaran di MA ya. Nah itu adalah konteks statistik, itu penting. Makanya teori belajar ini menurut saya ini mewarnai proses pembelajaran Quran hadis. Sebenarnya bukan Quran hadis saja, tapi karena
ketepatan kita membahas tentang pembelajaran Quran hadis, ya, maka teori belajar ini mewarnai pembelajaran Quran hadis di MA khususnya. Nah, ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar itu banyak sebenarnya ya. Ciri-ciri belajar. Ini saya ambil dari Slameto ya. Ciri-ciri belajar itu pasti perubahan tingkah laku ya terjadi secara sadar. Jadi orang yang belajar itu ya, orang yang belajar ya, orang yang kuliah itu pasti sadar ya. Jadi tingkah lakunya itu sadar dilakukan, tidak dalam keadaan katakanlah di bawah alam sadar ya, atau hilang kesadaran ya. Nah, jadi belajar itu yang kedua, perubahan bersifat kontinu. Kontinu itu berkelanjutan, fungsional gitu ya. Perubahan bersifat permanen tadi menetap ya, tidak apa namanya, tidak naik turun gitu ya. Tidak naik turun seperti apa ya? Kayak seperti iman lah ya. Iman itu kadang naik kadang turun gitu katanya ya. Jadi perubahan yang diciptakan dari hasil belajar itu ya, itu permanen. Perubahan itu bersifat positif dan aktif ya. Jadi ciri orang belajar itu sifatnya pasti positif. Kalau negatif bukan belajar. Jadi kalau ada orang belajar ya hasilnya negatif, maksudnya yang diperbuat telah negatif, maka itu bukan dari belajar gitu ya. Yang berikutnya, ciri-ciri belajar itu bertujuan dan berarah. Jadi ada tujuannya ya, orang belajar itu ada tujuannya. Yang berikutnya, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Memang ya, kalau kita berbicara tentang tingkah laku, aspeknya banyak ya. Nah, berarti semuanya itu mencakup gitu ya. Nah, ada juga belajar itu ditandai dengan perubahan tingkah laku. Tadi ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Dan tentunya ciri-cirinya ditandai dengan adanya perubahan perilaku. Berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap. Kalau tidak berubah sama ya. Perubahan tingkah laku tidak harus dapat diamati pada saat proses belajar. Sedang berlangsung perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Jadi ketika orang belajar nggak langsung di situ berubah ya, jadi bisa waktunya itu bertahap ya, sesuai dengan potensialnya mahasiswa itu sendiri atau siswa itu sendiri. Jadi berikutnya perubahan yang didapat sesungguhnya adalah kemampuan yang baru dan dalam tumbuh dalam daftar. Jadi orang belajar itu ya pastinya memiliki kemampuan-kemampuan yang baru. Kalau dia kemampuannya sama-sama yang lalu, seperti yang pengalaman saya jelaskan tadi, itu bukan belajar. Jadi ada yang sesuatu yang berubah, ada yang berdampak. Pengalaman itu kan adalah ilmu yang terbaik gitu ya, adalah belajar yang terbaik. Jadi pengalaman atau ciri yang keempat ini ciri belajar. Jadi kalau belajar itu ya kemampuannya yang baru, tentunya kemampuan yang baru. Dan ketika orang belajar itu pasti jangka waktunya panjang ya, lama. Makanya teman-teman kuliah aja 8 semester gitu ya. Study di belajar itu untuk menamatkan di madrasah aliyah itu 3 tahun, itu lama. Perubahan terjadi karena ada usaha dari setiap individu. Jadi ada usaha yang dilakukan. Orang belajar pasti tentunya ada usahanya ya. Usahanya itu kita kembalikan lagi seperti apa sih usaha-usaha ketika orang belajar gitu ya. Usahanya apakah usahanya misalkan mau belajar mencari sumber dari internet ya, belajar melalui sumber TV, television. Nah, itu usahanya pasti berbeda-beda. Termasuk ketika mahasiswa belajar juga ya, untuk melakukan apa namanya menyelesaikan tugas pasti usahanya juga berbeda-beda. Itu namanya jadi belajar. Prinsip-prinsip belajar. Nah, prinsip-prinsip belajar ini ada banyak sebenarnya. Prinsip-prinsip ini ya paling tidak bisa mewarnai lah atau bisa diambil ya, bisa diambil atau semuanya juga lebih bagus ya. Prinsip motivasi bagaimana ketika peserta didik belajar itu pasti kita akan berikan motivasi ya, atau paling tidak harus ada motivasi dalam setiap proses pembelajaran ya. Prinsip keaktifan bagaimana siswa itu bisa apa ya, bisa berdiskusi secara aktif, bisa bertanya, itu kan keaktifan gitu ya. Prinsip keterlibatan langsung, bagaimana siswa bisa melaksanakan tugasnya secara langsung, bagaimana guru bisa apa namanya mereview tugasnya. Jadi ada keterlibatan langsung ya. Prinsip pengulangan, nah ini prinsip pengulangan ya, kalau memang ada
ada siswa yang belum selesai, ya hasil belajarnya tidak baik, ya harus diulang. Jadi memang orang lancar kaji itu karena sering mengulang gitu ya bahasanya ya. Jadi belajar itu juga harus diulang-ulang ya. Nah, ada prinsip tantangan ya. Prinsip tantangan itu bagaimana baik guru maupun siswa ya itu termotivasi ya, tidak berada di zona nyaman gitu ya, harus out of the box ya. Bagaimana kita bisa memiliki ya tantangan untuk apa namanya? Untuk memberikan inovasi-inovasi atau ide-ide dalam proses pembelajaran. Ya, prinsip balikan penguatan tadi, penguatan itu penting bagaimana siswa bisa diberikan reinforcement ya, penguatan atau umpan balik ya, feedback terhadap proses pembelajaran. Prinsip perbedaan individual itu juga penting bagaimana memahami karakteristik siswa ya, karena treatmentnya ya ketika kita mengajar itu pasti tidak semuanya sama. Saya juga begitu. Kalau ada siswa yang memiliki apa ya perilaku yang apa bukan aneh ya, perilaku yang berbeda dengan yang lainnya, tentunya juga cara mengajarnya berbeda, treatmentnya berbeda, tidak bisa semua disamaratakan. Saya juga belajar dulu begitu. Waktu sanawiyah saya pernah ya itu ketika ada anak-anak yang tidak paham belajar tentang fisika misalkan ya, itu belajarnya bukan sama gurunya, tentu belajarnya sama dengan temannya yang sudah paham gitu. Jadi itu akan lebih mudah sebenarnya, itu pengalaman ya. Agak lebih mudah belajar dengan apa namanya dengan teman ya ketika guru sudah menyampaikan pelajarannya gitu. Selesai ya. Misalkan pelajaran hari ini tentang apa misalkan, tentang gaya gravitasi misalkan. Nah, kita belum paham karena ya tadi perbedaan individu berbeda-beda ya, termasuk tingkat pemahamannya berbeda, kognitifnya berbeda. Nah, gimana sih caranya? Ya tadi guru memberikan apa ya, memberikan keluasan bagi siswanya untuk belajar dengan siswa yang lain gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, gaya belajar ini menurut Jack ya ada 8. Belajar isyarat. Ya, isyarat mirip dengan condition restoration ya atau respon bersyarat. Itu belajar semacam ini dilakukan dengan merespon suatu isyarat bersifat umum, kabur dan emosional tidak disadari, dalam respon diberikan secara tidak sadar. Ya, belajar isyarat ini ya belajar dengan apa ya, dengan cara-cara memberikan isyarat ya. Isyaratnya pasti saya kalau isyarat ini belum pernah mencoba ya belajar isyarat itu. Belajar isyarat itu ya tadi memberikan cara-cara ya responnya itu ya dengan isyarat gitu ya. Belajar apa lagi? Belajar stimulus respon. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas tentang diakristik ya. Nah, belajar stimulus respon ini ya berbeda dengan belajar isyarat. Responnya bersifat umum, kabur dan emosional. Nah, ini ada belajar stimulus respon, berbeda dengan belajar isyarat, sama ya? Sama nih ya, stimulus respon, ya sama. Asosiasi verbal, ya ini terbentuk jika unsur-unsur terdapat dalam materi tertentu yang satu menuntut yang lain. Ya, asosiasi verbal ini bagaimana guru ya atau siswa belajar ya, bagaimana dia bisa apa ya, memahami informasi-informasi verbal ya, lalu mengasosiasinya dalam penjelasan dirinya sendiri gitu ya, itu asosiasi verbal. Jadi emang jika unsur-unsurnya ya terbentuk ya urutannya terbentuk, maka yang satu bisa mengikut yang lain. Jadi memang dia berasosiasi ya. Oke, ini belajar diskriminasi, pembedaan terhadap berbagai rangkaian seperti membedakan bentuk wajah, waktu binatang, tumbuh-tumbuhan. Ya, belajar diskriminasi ini bukan diskriminasi antara siswa yang paham atau tidak paham gitu ya, siswa yang miskin atau tidak miskin, tidak. Belajar diskriminasi itu ya bagaimana membedakan ya, membedakan misalkan nanti ada dalam Quran hadis misalkan membedakan misalkan membedakan antara hadis gitu ya, hadis hasan, hadis hadis dhaif gitu ya. Nah, ini memang belajar diskriminasi ini memang harus ya, bagaimana siswa bisa membedakan
terutama bukan hanya hadis saja sebenarnya, membedakan antara Quran hadis ya. Misalkan ilmu tajwidnya gitu ya. Ilmu tajwid ya, di dalam Al-Qur'an juga kan dalam materi pelajaran Al-Qur'an juga mempelajari ilmu tajwidnya kan, kalau nggak salah di MA itu. Lalu ada juga belajar konsep. Nah, ini konsep merupakan simbol pikir. Ya, belajar konsep itu bagaimana siswa bisa menafsirkan ya, menafsirkan atau memahami konsep-konsep yang ada, tentunya terkait dengan bab-bab ya atau materi-materi baik itu kelas 11 ya, kelas 10 ya, kelas 11, kelas 12. Jadi bagaimana siswa bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam materi Quran hadis. Ini belajar aturan. Ya, pastilah dalam proses pembelajaran itu ada aturan-aturan ya. Di tingkat MA juga saya rasa saya di sekolah juga itu ada aturan-aturan ya. Aturan-aturan terkait dengan tugas, aturan-aturan terkait dengan pengorganisasian kelas ya, itu semuanya ada aturan. Itu namanya belajar aturan. Nah, yang terakhir ini ada belajar problem solving ya, pemecahan masalah. Jadi memang terkait dengan kognitif tadi ya, bagaimana siswa bisa menyelesaikan masalahnya ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Semboyan pegadaian. Ya, pastilah ya dalam pembelajaran teman-teman bisa memberikan treatment ya, bagaimana siswa itu bisa menyelesaikan masalah. Hal ini penting untuk dilakukan ya, karena menghubungkan berbagai urusan ya yang relevan melalui berbagai langkah ya. Jadi memang ada sintaksnya, step-stepnya ya, bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu. Dan masalah itu ada keterkaitannya ya, apakah dengan dengan kehidupannya ataupun dengan kejadian sedang berlangsung gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ini ya, kalau faktor-faktor itu ada faktor internal, ada faktor eksternal ya. Pastilah faktor internal dari segi kesehatan itu mempengaruhi belajar ya. Kesehatan ya, kalau orang sakit susah juga mau belajar, dia pusing, tapi belajarnya tidak optimal ya, baik kesehatan fisik maupun psikisnya ya. Kalau psikisnya nggak sehat gitu ya, stres atau segala macam, atau siswa dalam ketakutan, nah itu juga itu mempengaruhi belajar. Ya, cara belajar siswa tadi juga mempengaruhi ya. Nah, kecerdasan ini terkait dengan intelijensi ya, ini juga mempengaruhi. Kalau yang kecerdasannya tinggi, terlalu tinggi juga ya itu mempengaruhi belajar. Kalau terlalu rendah, akhirnya ketinggalan ya. Minat, ya minat belajar ini juga mempengaruhi. Minat itu berasal dari dalam siswa ya. Kadang-kadang minat ini bisa tinggi gitu ya. Sekarang minatnya ada yang tinggi, terus ada yang minatnya rendah karena lagi masalah. Ya. Bakat ya, bakat juga mempengaruhi belajar ya, karena ada bakat, karena bakat seseorang itu bisa mempengaruhi ya. Motivasi juga begitu sama ya, motivasi juga anak itu berbeda-beda. Ada yang motivasinya memang benar-benar ya dari orang tuanya gitu ya, karena dia memahami kondisi orang tuanya yang sudah menyekolahkannya, sehingga dia termotivasi untuk belajar baik gitu ya. Karena tentunya motivasinya berbeda-beda. Faktor eksternal itu dari luar ya, bisa dari masyarakat, sekolah, keluarga, tentunya lingkungan ya. Masyarakat tentunya ketika masyarakatnya dalam kondisi yang positif gitu ya, maka si anak juga akan positif selama belajar gitu ya. Sekolah juga begitu ya, lingkungannya seperti apa, sekolah teman-temannya selama di sekolah itu mempengaruhi ya. Gurunya dia yang berada di sekolah juga mempengaruhi bagaimana siswa bisa belajar dengan baik gitu ya. Kepala sekolahnya, ibu kantin ya, itu semua mempengaruhi. Saya dulu senang waktu sanawiyah rajin ke sekolah tuh ya, karena di kantin itu nyaman, di sekolah tuh nyaman gitu ya. Tentunya ya kembali lagi lah ya, kembali lagi kepada masing-masing individunya ya. Sekolah itu kalau menurut saya sih rumah kedua gitu ya, tempat kuliah itu rumah kedua, sehingga kalau namanya rumah itu ya tempat tinggal kita yang nyaman gitu ya.
Nah, begitu juga dengan keluarga ya. Keluarga pastilah ayah, ibu, adik, kakak yang ada di rumah gitu ya, itu pasti mensupport ya, sehingga mempengaruhi bagaimana belajar seseorang itu lebih optimal gitu ya. Baik, ya efektif, efisien dan daya tarik ya. Eh, Ya, kondisi pembelajar ya, tujuan pembelajaran, ini kondisi pembelajaran siswa ya, itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, tentunya karakteristik mata pelajarannya, struktur mata pelajaran, isinya, kendalanya buku, media, ini buku. Ya, ini bukan ya. Pembelajaran yang berkualitas yaitu bagaimana memfasilitasi ya terjadinya belajar pada peserta didik, hasil belajar yang optimal sesuai dengan potensinya. Bentuk fasilitas adalah penyediaan sumber belajar ya. Nah, ini sumber belajarnya sebenarnya banyak ya. Guru itu juga sebagai sumber belajar, buku, radio, lingkungan, ya, komputer, internet. Nah, internet yang paling penting bagaimana siswa bisa manfaatkan ya. Apa saja informasi yang ada di internet terkait dengan ilmu atau sumber belajar ya. Tape recorder, siswa itu sendiri juga sebagai sumber belajar, teman sebaya, tadi yang saya bilang ya, teman sebaya. Nah, pola pembelajaran dulu, guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Jadi guru itu ya kurikulumnya gitu ya. Nah, kalau sekarang kan ya pembelajaran tadi ada interaksi ya antara guru dan siswa ya. Memang diubah mindsetnya. Pola sekarang itu ya bukan hanya guru saja ya, bukan hanya media saja ya, semuanya itu saling berketerkaitan tadi ya. Guru dengan media ya, media dengan guru gitu ya. Jadi memang semuanya saling berkaitan. Begitu juga dengan metodenya, isinya gitu ya. Hasil pembelajaran ya ini keefektifan ya. Tentunya hasil pembelajaran ini bisa terkait dengan ranah kognitif, psikomotorik maupun afektif ya. Jadi keefektifannya kecermatan pengawasan perilaku, kecepatan unjuk kerja, kesesuaian dengan prosedur, kuantitas unjuk kerja, kualitas hasil akhir ya, efisiensi waktunya ya, sumber belajarnya, efisiensi daya tariknya, keinginan untuk terus belajar khususnya kepada siswanya ya. Nah, ini pendidikan di era teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana siswa bisa memanfaatkan teknologi ya. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi e-learning ya. Sekarang kita pakai e-learning, yang kemarin kita pakai study ya, macam-macam e-learning ya. Ada juga platform-platform yang lain, termasuk video conference gitu ya, Zoom, Google Meet, Skype gitu ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan ya, kita manfaatkan khususnya untuk di proses pembelajaran. Oke, dan ya, apakah para guru bisa menjadi manajer pembelajaran dengan mendapatkan sesuatu dari klien sama seperti klien, pengajar atau profesional lain? Jadi memang guru itu manajer ya. Jadi manajer itu bisa mengatur segalanya ya untuk memposisikan siswa itu sebagai orang yang memiliki memiliki kebutuhan, dia memiliki keinginan, memiliki pelayanan yang terbaik gitu. Namanya klien gitu ya. Itulah seorang manajer. Jadi guru itu ya manajer ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah pas waktunya 40 menit. Jangan lupa ya, nah, nanti di analisis video ini lalu di summary tuliskan dalam Word ya, diketik. Sampai ketemu lagi, mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan diakhiri dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.